Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang sekasih, kita jumpa kembali ya dalam serial tentang akhir zaman. Dan pada perjumpaan kita kali ini kita akan belajar bagaimana masa depan dunia ditinjau dari sudut Alkitab. Secara khusus kita akan belajar tentang perjanjian Allah. Nah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan melihat bagaimana perjanjian Allah kepada Abraham. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita juga, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar tentang akhir zaman. Secara khusus kami ingin memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang perjanjian-Mu, di mana Engkau sudah punya master plan, program tentang penciptaan sampai di akhir nanti, pengadilan akhir. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami akan belajar sejenak. Mohon pimpinan Tuhan dan urapi hamba-Mu, dan siapkan kami semua untuk memiliki pengalaman secara spiritual, dan pikiran dan hati kami juga boleh diarahkan kepada Engkau yang punya rencana yang indah terhadap setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali melihat gambaran ini. Kita sudah belajar tentang perjanjian seminal, yaitu Adam, personal, dan Nuh, pemerintahan. Dalam pertemuan yang kelima ini, kita akan belajar tentang perjanjian sentral. Secara khusus, Abraham dapat kita cermati dalam Kejadian 12 sampai pasal 15. Ini bicara tentang berkat personal yang kita bicarakan dari Adam, berkat teritorial, berkat nasional, berkat universal. Nah, berkat nasional itu dari Nuh. Nah, untuk itu mari kita pusatkan perhatian kita sejenak dalam materi-materi yang akan saya bagikan dalam perjumpaan kita ini. Saudaraku yang saya kasih, bagi kita anak-anak Tuhan, umat Kristen, Alkitab merupakan pedoman hidup yang penting untuk dipelajari dan juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita aminkan ya. Dalam Alkitab ini terdapat berbagai isi yang bermanfaat, yang berguna dan penting bagi kita anak-anak Tuhan, umat Kristen. Salah satunya adalah isi janji Allah kepada Abraham. Saudara, janji Allah kepada Abraham itu merupakan salah satu pembahasan yang penting dalam Alkitab, yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Nah, saudaraku, perjanjian kepada Abraham itu lahir di zaman di mana kejahatan telah memuncak di bumi ini. Pendirian Menara Babel yang pernah kita lihat dalam Alkitab, mungkin yang rajin membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 11. Serta pendirian agama dunia yang mentuhankan manusia sudah menodai dunia ini. Lalu kita melihat karena kondisi seperti itu, Allah memanggil keluar seseorang dari keluarga yang menyembah berhala, yaitu yang bernama Abraham. Mari kita lihat sejenak Yosua 24 ayat 2-3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pernyataan dari Yosua dalam pidato atau pesan menjelang kematiannya. Nah saudara, sekalipun yang dipaparkan oleh firman Tuhan itu adalah kumpulan fakta yang membentuk sejarah umat Israel, tapi sebenarnya yang hendak ditekankan oleh Tuhan itu adalah Ia sendiri yang merangkai fakta sejarah Israel. Tuhan memanggil Abraham keluar dari kaum keluarganya, lalu membentuk benih umat Israel di Mesir. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat Yosua mengajarkan bahwa sesungguhnya
Tuhan terlibat sepenuhnya dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Tuhan sudah terlibat sejak pemilihan Abraham atau disebut juga Ibrahim. Tuhan juga memberi Abraham banyak keturunan dan melalui Ishak memberkati keturunan Abraham. Nah saudara, melalui Abraham Allah membangun sebuah bangsa yang akan membawa pemulihan bagi seluruh dunia berdasarkan perjanjian penting yang sekaligus merupakan perjanjian sentral bagi beberapa perjanjian selanjutnya. Mari kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 1-3 mencatat perjanjian tersebut, saudara. Dan isi dari janji Allah kepada Abraham rupanya tertulis secara lengkap dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Perhatikan panggilan ini didasarkan pada undangan kemurahan Allah. Bukan oleh karena kelayakan Abram. Allah selalu mengambil inisiatif karena Allah adalah sang inisiatornya. Itulah anugerah Allah. Dikatakan tadi, pergilah dari negerimu. Nah ini kata kerja imperatif, perintah untuk pergi meninggalkan sanak keluarga. Kita lihat tadi dalam Yosua, tadi pasal 24 ayat 2, kita bandingkan Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah saudara, jadi kita melihat di sini Abram berasal dari keluarga mapan. Terah, sang ayah, begitu mengayomi keluarganya, sehingga ketika memutuskan untuk pindah dari Ur Kasdim, dia membawa serta seluruh anggota keluarganya. Tak terkecuali Abram, anaknya, beserta Sarai, istri Abram. Ketika mereka sampai di Haran, ayah Abram, yakni Terah, meninggal dunia. Lalu Tuhan menyuruh Abram memisahkan diri dari keluarga besarnya. Jadi baik Ur dan Haran itu merupakan pusat untuk penyembahan berhala. Tadi kita sudah temukan data dari Yosua 24 ayat 2. Nah saudaraku, pemisahan dengan keluarganya ini mungkin juga melambangkan pemisahan diri dengan dewa-dewa keluarga. Itulah sebabnya mengapa besertanya Terah dan Lot dilarang oleh Allah. Dan karena itu begitu mengejutkan. Perhatikan ungkapan tadi dikatakan dari sanak saudaramu. Panggilan Allah atau Yahweh ini tergantung pada tanggapan Abram. Abram tidak memenuhi bagiannya, yaitu pergi dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu dengan segera. Dia berlambat. Padahal ketaatan itu sangatlah penting, saudara. Inilah sebabnya mengapa ia bersedia pindah. Bagi Abram meninggalkan keluarganya dan tanah kelahiran mereka akan menjadi pengakuan publik bahwa ia meninggalkan semua klaim warisan di belakang, yaitu keluarga. Nah, saudara, panggilan Allah diikuti oleh janji bahwa Allah akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan membuat namanya masyhur serta menjadikannya berkat. Itu kita lihat tadi dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Coba kita amati sejenak sepenggal dari ayat ini. Kejadian 12 ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kata bagi bangsa ini berarti sebuah tanah air. Hal ini juga menyiratkan banyaknya keturunan. Jadi ayat 2 di sini
memiliki 3 pernyataan kohortatif tentang tindakan yang dijanjikan Yahweh atau Allah. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, aku akan membuat namamu besar. Nah, saudara, perjanjian tersebut diperluas dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan ini, Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi dijabarkan, diperluas. Apa yang dijanjikan, pergi ke sebuah tempat dan di situ mereka diberkati. Nah, kita lihat juga perluasan dari janji itu dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, saudaraku, tambah lagi dalam Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi kita perhatikan di sini, saudaraku yang sekasih, bagaimana Abram dalam kebimbangannya menikah sekian tahun tidak punya anak, tapi Tuhan berjanji akan memberikan anak menjadi bangsa yang besar. Nah, kita melihat keraguan Abram sampai dia sempat bertanya ya bahwa apakah dia akan wariskan seluruh kekayaan kepada hambanya. Ya, tapi Tuhan katakan tidak, lewat anakmu. Nah, disitulah lalu kemudian Abram diminta untuk memberikan persembahan ya yang harum. Sebagaimana dibandingkan setelah Nuh, ya Kejadian 8:21. Dikatakan tadi Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Di perasa ini digunakan dalam Alkitab dalam pengertian Allah menerima suatu persembahan. Ini tidak mengisyaratkan bahwa daging adalah makanan bagi Allah loh. Ya, Tuhan berkenan atas korban yang dipersembahkan oleh Nuh itu hingga ia berkehendak untuk tidak lagi mengutuk dan membinasakan isi dunia ini. Nah, satu bagian lagi dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudaraku, di tengah-tengah kebimbangan itulah Tuhan meneguhkan kembali. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengubah keadaan. Dan kita melihatkan sempat Abraham melakukan kesalahan sampai Allah berdiam selama sekitar kurang lebih 13 tahun karena sikap Abraham di mana dia menyimpang. Dia mengikuti saran istrinya, dia menikahilah dengan kata yang sopan, yaitu Hagar, hambanya. Ya, tapi Tuhan tidak berkenan. Nah, mengapa Allah mengulang janjinya itu kepada Abraham? Perhatikan, 2 kali sebelumnya Allah sudah menyinggung hal ini. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang banyak, nggak bisa dihitung. Dalam Kejadian pasal 12, lalu Kejadian pasal 15. Di sini ternyata Allah lebih fokus. Ya, dalam pasal 17 tadi. Ya, Allah mengungkapkan bagian spesifik dari janjinya. Allah akan memberikan Abraham keturunan yang banyak. Banyak bangsa akan lahir dari keturunannya. Allah akan mempertahankan janjinya dengan keturunan Abraham. Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. 13 tahun menunggu. Masih belum juga janji keturunan itu digenapi, saudara. Malah Tuhan datang lagi untuk meneguhkan janjinya. Kali ini dimulai dengan perintah. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Kejadian 17 ayat 2. Karena apa? Karena Abraham sudah tidak menghormati Tuhan. Tuhan datang dengan prinsip ini. Kamu harus hidup dengan tidak bercelah. Ya, karena Abraham menyimpang dan tidak taat dan tidak percaya. Nah, dalam penantian yang panjang itu, Abraham sekali lagi mendapatkan peneguhan dan dituntut untuk menanggapi, merespon dengan tepat. Lalu, tindakan Allah yang luar biasa secara profetik untuk memberikan penguatan, peneguhan. Tuhan mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Perhatikan, Abraham artinya bapak bangsa-bangsa atau bapak banyak bangsa. Kita lihat tadi dalam Kejadian 17 ayat 5. Sesaat sebelum anak yang dijanjikan dikandung ibunya. Nah, mulai pada bagian ini Alkitab menyebut Abraham dengan Abraham, bapak banyak bangsa. Lalu istrinya Sarai menjadi Sarah. Kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 15. Kata Sarah artinya ibu dari raja-raja. Nah, perubahan nama ini menegaskan bahwa janji Allah itu pasti tergenapi. Saudara, perubahan nama ini sebagai tanda bahwa Abraham akan sungguh-sungguh melahirkan bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 6. Dan ada ikatan perjanjian kekal antara Tuhan dengan keturunan Abraham yang khusus. Kejadian 17 ayat 7. Dan tanah perjanjian itu akan menjadi milik mereka selamanya. Kejadian 17 ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara, jadi kita melihat kembali, saya ingin simpulkan. Ya, jadi perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 diperluas. Ya, dalam Kejadian 13 ayat 14-17 dan disahkan melalui persembahan binatang. Ya, korban. Kejadian 15 ayat 1-7 lalu dibandingkan pengalaman Nuh. Kejadian 8 ayat 21 untuk kemudian dilengkapi dengan lambang kesucian perjanjian melalui tanda sunat di mana Abraham disunat. Kejadian 17 ayat 1-8. Nah, sekarang kita melihat bagaimana karakter dari perjanjian Abraham. Pertama, conditional covenant. Conditional covenant. Perjanjian yang berkondisi, perjanjian yang bersyarat, di mana syarat ini tergantung pada ketaatan dan kesetiaan seseorang untuk memenuhi tuntutan perjanjian tersebut. Nah, 2 contoh. Pertama, Yakub. Yakub dalam sisi tertentu tidak diberkati. Kenapa demikian, saudara? Karena kecurangannya, nama Yakub itu penipu. Karena kecurangannya dalam mengejar berkat perjanjian tersebut.
Sebaliknya, Yusuf anaknya menjadi berkat dan teladan penggenapan aspek nubuat Abraham karena karakter keilahiannya. Yusuf menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Yang kedua, contoh Kaleb dan Yosua. Sebagai satu-satunya generasi Israel. Ya, generasi yang pertama keluar dari Mesir. Mereka berdua, ya, generasi Israel di Mesir yang dapat memasuki tanah Kanaan. Sebab umat lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk menempati tanah perjanjian itu. yakni apa? Syarat kesucian dan ketaatan. Kaleb dan Yosua menunjukkan ya kesucian dan ketaatannya. Kita lihat pertama Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Luar biasa. Kita bandingkan Ulangan 1 ayat 35 sampai 38. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali apa? Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Nah saudara, itu yang pertama, conditional covenant. Yang kedua, unconditional covenant. Jadi perjanjian yang tidak bersyarat. Nah, penggenapan janji itu, saudara, ditentukan oleh apa? Oleh pihak pertama yang memprakarsai perjanjian tersebut. Yaitu siapa? Allah itu sendiri. Tapi tidak dipengaruhi atau bergantung kepada karakter moral dan ketaatan pihak kedua yang menerima perjanjian itu. Sebagai contoh, janji pemberian tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, perjanjian tersebut tidak pernah dibatalkan. Karena dosa bangsa pilihan itu selama dalam perjalanan di padang gurun. Kendati berkat tanah itu baru diserahkan Tuhan kepada generasi berikutnya. Nah, demikian juga pemulihan Israel dan pemberian kerajaan Shalom yang dijanjikan kepada Daud akan dipenuhi di masa yang akan datang. Karena itu, perjanjian tersebut didasari oleh 4 sifat penting, yakni literal, kekal, tanpa syarat, dan diberikan pada Israel. Kita lihat perbandingan Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Nah, saudara, kita lihat kembali bagaimana garis besar rencana buatan Allah, secara khusus perjanjian sentral, yaitu perjanjian Allah kepada Abraham. Perhatikan berkat personal, berkat teritorial, berkat nasional, berkat universal. Kita lihat sekarang berkat perjanjian Abraham yang pertama, berkat individual, pribadi. Dari chart tadi, gambar skema tadi, berkat individual atau pribadi atau personal. Yakni berkat besar yang dijanjikan kepada Abraham dan benihnya. Artinya keturunannya. Janji tersebut digenapi dalam Kejadian 13-17 ketika Abraham memperoleh nama baru. Abram menjadi Abraham. Dan harta serta kekayaan yang sangat melimpah. Nah, aspek berkat ini bersifat kondisional. Artinya, penggenapan janji tersebut bergantung kepada iman serta ketaatan Abraham dan keturunannya. Yang kedua, berkat teritorial. Kita bisa lihat Kejadian 12 ayat 7, pasal 13 ayat 14 sampai 15, lalu pasal 15 ayat 18 sampai 19, lalu pasal 17 ayat 8. Jadi inti berkat teritorial adalah Abraham sendiri pernah menempati negeri tersebut. Tapi dia tidak memilikinya. Diungkapkan dalam Ibrani 11 ayat 13. Tapi karena janji tersebut tanpa syarat, Kejadian 17 ayat 7, ayat 13, ayat 19, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, yang diungkapkan dalam Keluaran 3 ayat 8,
Bilangan 14 ayat 7 sampai 8, Ulangan 26 ayat 9, Ulangan 26 ayat 15 diserahkan kepada keturunan Abraham. Perjanjian ini melatar belakangi tuntutan bangsa Israel saat ini untuk kembali menguasai dan menduduki tanah Palestina yang menjadi sengketa politik. Ya, sampai hari ini kan ribut, bukan masalah agama, masalah tempat, teritorial. Nah, perjanjian ini menjadi dasar perjanjian Palestina yang akan kita bahas ke depan. Yang ketiga, berkat nasional. Kita lihat juga tadi dalam Kejadian 12 ayat 2. Lalu Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Ayat ini sudah kita baca. Allah berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bapa bagi sejumlah besar umat di bumi. Janji ini terbukti dengan munculnya 3 agama besar di dunia ini, yaitu agama Yudaism, agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam yang mengklaim bahwa Abraham atau Ibrahim adalah bapak mereka, tapi secara spesifik janji tersebut terlihat dalam perjanjian kepada Daud dan keturunannya yang akan kita pelajari nanti dalam perjanjian Allah kepada Daud. Kita bisa lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 11, ayat 13, ayat 16, lalu Yeremia 31 ayat 35 sampai 37, pasal 33 ayat 20 sampai 22, yaitu perjanjian baru. Yang keempat, berkat rohani atau spiritual. Dalam Kejadian 12 ayat 3, pasal 22 ayat 18. Akibat perjanjian tersebut adalah setiap orang pada masa sekarang yang percaya dan menerima Yesus akan menjadi anak atau keturunan Abraham. Bisa kita lihat dalam Roma 4 ayat 11, lalu Galatia 3 ayat 29. Nah, kesimpulannya adalah bahwa perjanjian Abraham yang pertama adalah perjanjian bersyarat kondisional. Sedangkan yang kedua sampai keempat tanpa syarat unkondisional. Kiranya apa yang saya bagikan akan menolong kita. Dan next time, minggu depan kita akan belajar tentang perjanjian Allah kepada Musa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat penjabaran tentang perjanjian yang sudah Engkau berikan kepada Abraham. Biarlah kami semakin dicerahkan, kayak boleh melihat ada 4 perjanjian yang berkenaan dengan perjanjian Abraham, boleh kami pahami dengan jelas dan mengerti. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah belajar, dan terus hikmat Tuhan menyertai kami. Setiap ayat-ayat kami baca tadi boleh kami baca ulang dan kami pelajari secara pribadi. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.